Karena ini F&B dan juga karya ya bisa dibilang, untuk marginnya memang lumayan. Tapi dulu karena saya yang ngelakuin sendirian kan nggak perlu bayar karyawan, bayar listrik juga numpang di rumah gitu. Jadi tentu perhitungannya berbeda dengan sekarang di mana kayak sudah ada ruko, sudah ada teman-teman di tim Min Patisserie. Awal mulanya ini dimulai dari 2021 akhir, tapi posisinya saya masih sambil bekerja gitu, jadi saya membuat kuenya di pulang kerja gitu. Tapi akhirnya di 2022 awal saya memutuskan untuk keluar dari tempat kerja saya dan 100% fokus ke Min Patisserie ini. Karena pertama itu passion saya, jadi saya semangat banget menjalankan bisnis ini, dan selain itu saya melihat demand-nya juga sangat tinggi. Bisa dibilang modal yang aku keluarin tuh kecil banget karena aku kan start sendiri ya, jadi bahkan oven yang aku pakai itu oven portable yang cuma buat satu loyang, dan untuk tenaga kerjanya sendiri kan aku sendiri ya, karena aku yang memulai dari saat kerja, pulang kerja aku membuat kue itu gitu, lalu juga aku startnya dari rumah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu aku mulai upgrade lagi mengenai peralatannya dan juga mulai merekrut tim. Nah, dari sana baru Min Patisserie ini terus berkembang gitu. Karena ini F&B dan juga karya ya bisa dibilang, untuk marginnya memang lumayan. Tapi dulu karena saya yang ngelakuin sendirian kan nggak perlu bayar karyawan, bayar listrik juga numpang di rumah gitu. Jadi tentu perhitungannya berbeda dengan sekarang di mana kayak sudah ada ruko, sudah ada teman-teman di tim Min Patisserie, sehingga marginnya tentu pasti menurun. Tapi di sana kita bisa lebih efektif dan bisa lebih main ke arah quantity gitu. Salah satu tantangan bisnis yang menurutku lumayan challenging itu adalah mempertahankan kualitas dari setiap cake-nya. Karena setiap cake itu betul-betul berbeda satu sama lainnya, karena semua dibuat berdasarkan request customer satu persatu gitu. Tentu aja untuk mempertahankan kualitas, apalagi kuantitinya sangat besar per bulannya, itu tentu menjadi hal yang challenging tersendiri ya untuk kita. Jadi pertama, kita selalu ngikutin tren yang ada, jadi kita selalu mengakomodir kebutuhan customer, karena tentu aja yang lucu yang biasanya diinginin sama customer. Terus kedua, kita juga selalu mempertahankan kualitas dari rasa cake kita, jadi bukan cuman bagus, tapi juga enak gitu. Selain itu, satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah service. Service kita selalu pastikan untuk bintang 5 gitu, supaya selalu bisa melayani customer dengan cepat, dengan ramah, dan juga bisa diandalkan. Selain untuk cake yang unik dan enak juga, kita di sini juga bisa same day, yaitu customnya hanya 4 jam aja, dimana kita tahu bahwa customer pasti banyak banget yang suka mepet-mepet ya, tapi kan pasti tetap ingin membahagiakan orang tersayang ya. Jadi tentu aja kita bisa mengakomodir ini sehingga dalam waktu 4 jam kita bisa membantu custom cake dengan request dari customer langsung. Setiap harinya Min Patisserie melayani sekitar 80 sampai 100 orderan dengan desain yang berbeda-beda, dan tentu aja setiap orderan bisa pesan lebih dari satu cake. Dan dengan dedikasi untuk membangun kepercayaan customer serta dibantu tim Min Patisserie yang sangat hebat, saya sangat bersyukur hari ini Min Patisserie telah melayani lebih dari ribuan customer setiap bulannya dan mempercayakan kepada kami untuk hari spesial mereka. Kan ini kalau Min Patisserie itu full fokus pada krim, jadi kita kayak Korean cake, jadi fokusnya lebih ke whipped cream dan sponge cake gitu. Nah, selain itu kita juga ada lini cake lain yaitu namanya Min Artisan, itu lebih berfokus pada ganache dan juga fondant. Ekspansi bisnis yang kita lakukan selain membuka lini baru yaitu fondant, kita juga lagi menggarap nih untuk membuka cabang sebanyak yang kita bisa gitu. Nah, untuk sekarang kita berfokus dulu di Jabodetabek gitu. Untuk sekarang kita ada di Jakarta di Mangga Besar, lalu ada di Alam Sutra di Tangerang, dan bulan depan kita akan buka di Bekasi gitu. Menurutku kalau kita memang berniat untuk menjalankan bisnis, kita yang pertama adalah harus jalanin aja dulu gitu. Tapi
at the same time kita juga harus ready untuk berkomitmen dan sabar. Karena namanya bisnis itu penuh banget sama tantangan dan juga ketidakpastian gitu. Dan menurutku pribadi, kalau kita menjadi pembisnis, kita wajib punya mental untuk memberikan yang terbaik dalam segala apapun yang kita lakukan gitu loh. Baik dalam pengembangan diri kita, dan juga ke produk dan servis yang kita berikan ke customer-customer kita gitu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita juga harus wajib untuk terus belajar dan juga mengintrospeksi diri sehingga kita bisa terus lebih baik ke depannya. Tapi yang pertama adalah jalanin dulu aja dan pastiin kita itu ready untuk berkomitmen dan sabar.